Mata adalah aset yang paling berharga bagi setiap orang. Mata adalah segala-galanya. Terkadang lebih berharga dari apapun itu. Demi mempertahankan kenikmatan penglihatannya, seseorang rela mengorbankan materi dan hartanya. Tiada yang lebih berharga dalam hidup ini selain kenikmatan penglihatan. Apa jadinya jika seseorang kehilangan kedua penglihatannya? Tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah semua harapan untuk masa depan punah tak berbekas. Bahkan hidup ini terasa tidak berguna lagi. Apakah ini pertanda akhir dari segalanya? Dokter, bagaimana dengan kondisi mata anak saya, Dok? Dari pemeriksaan sementara, anak Bunda mengalami glukoma. Glukoma? Maksudnya, Dok? Ada tekanan di kedua bola matanya, dan tekanan itu telah merusak saraf optiknya. Tekanan itu terjadi karena cairan yang ada di kedua bola matanya tidak mengalir dengan baik. Apa tidak bisa disembuhkan, Dok? Kita coba dengan operasi. Kalau begitu, kapan operasinya bisa dilakukan, Dok? Secepatnya, Bunda. Operasi Marisha telah berjalan sebulan, tetapi belum ada tanda-tanda mata Marisha kembali normal seperti sedia kala. Perasaan Marisha dan bundanya mulai hanyut dengan keresahan yang tidak menentu. Gelisah, cemas, dan penuh dengan ketidakpastian. Meskipun segala upaya telah dilakukan dengan berbagai cara demi mengembalikan keadaannya, tetapi kenyataan berkata lain. Kenapa mata anak saya belum kembali normal, Dok? Padahal kan sudah dioperasi. Bunda, kami sudah melakukan semaksimal yang kami bisa. Operasinya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi penglihatan Marisha tidak menunjukkan hasil yang signifikan untuk pemulihannya. Maksud dokter, anak saya tidak bisa melihat kembali secara normal, Dok. Untuk sementara waktu begitu, Bunda. Kami mendeteksi penglihatan Marisha mengalami penyempitan lapang pandang, sehingga kondisinya stagnan. Rasanya sulit untuk pulih kembali dan normal seperti semula. Bunda, Marisha gak mau buta, Bunda. Tenang, sayang. Kamu gak akan buta kok, sayang. Dokter, apa gak ada cara lain, Dok, untuk menyembuhkan mata anak saya? Bunda, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Kita harus optimis. Siapa tahu di masa yang akan datang muncul cara mengatasinya, sehingga penyakit ini dapat terobati.
Perasaan hancur berkeping-keping. Kejadian ini tentunya menyayat hati Marisha yang paling dalam. Sesuatu yang tidak pernah diduga ternyata terjadi begitu saja tanpa diawali tanda-tandanya. Seakan suratan takdir tertulis menggores lembaran kehidupan menjadi kelam. Kini Marisha lebih banyak berdiam, mengurung diri dalam kamarnya dengan kesendirian dan kesunyian. Kenapa ya Allah? Kenapa aku? Kenapa aku yang harus mengalaminya? Apa dosaku? Apa salahku? Bukankah aku sudah mentaati dan patuh perintahmu? Tapi kenapa aku yang harus menerima semuanya? Semua cobaan ini. Sekarang aku sudah tak berdaya. Tidak bisa melakukan apapun. Gelap mulai menghantuiku. Aku benar-benar takut, ya Allah. Aku takut. Aku benar-benar takut. Sudah beberapa hari ini, Marissa mengurung diri di kamar ya. Diajak makan gak mau. Bunda ajak ke mall juga gak mau. Bunda jadi khawatir deh ya. Ayo dong ya, please. Ayah harus melakukan sesuatu kali ini. Jangan diem aja ya. Ingat loh, Marissa ini kan satu-satunya anak kesayangan kita ya. Iya bun, sabar bun, sabar. Ayah juga lagi memikirkan jalan keluarnya kok. Ayah, ada kabar baik nih dari teman Bunda. Katanya di Malaka ada pengobatan yang bagus untuk Marissa. Kita ajak Marissa berobat ke sana yuk ya. Siapa tahu ada harapan untuk mata Marissa bisa kembali melihat secara normal. Bagaimana menurut Ayah? Gimana ya bun? Kita sudah berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin. Kita juga sudah mencoba berbagai macam cara pengobatan untuk Marisha. Mulai dari pengobatan medis sampai non-medis. Tapi hasil dan keputusannya bukan di tangan kita. Tapi ya, Bunda tuh gak rela. Pokoknya gak rela kalau Marissa jadi buta. Shh. Hati-hati kalau bicara. Yang bilang Marisha buta itu siapa, Bun? Bukannya dokter cuma bilang kalau penglihatan Marisha hanya penyempitan lapang pandang. Bukan buta. Jangan berlebihan begitu ah. Gimana nanti kalau Marisha dengar? Kita kan harus jaga perasaan Marisha juga, Bun. Tapi ya... Sudah. Begini aja, Bun. Ayah punya kenalan di Yayasan Mitra Netra. Namanya Mas Suryo Pramono. Dia seorang instruktur komputer bicara di sana. Bagaimana kalau kita masukkan Marisha ke Yayasan Mitra Netra? Yayasan Mitra Netra? Tempat apaan itu ya? Bunda gak pernah denger deh. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan itu panti sosial ya? Ya Allah, ayah tuh ya tega banget sih sama anak sendiri. Bukan, Bun. Yayasan Mitra Netra itu bukan panti sosial. Itu adalah lembaga pendidikan dan pembinaan para tunanetra agar dapat hidup secara mandiri berdampingan di masyarakat.
Di sana, mereka diajarkan berbagai keterampilan khusus, mulai dari orientasi mobilitas, komputer bicara, baca tulis huruf Braille, bahasa Inggris, dan sebagainya. Siapa tahu, dengan belajarnya Marisha di sana, muncul motivasi dan bakat terpendam yang selama ini kita tidak ketahui. Terserah ayah aja deh. Mau ayah bilang Marisa itu tunanetra kek, buta kek. Pokoknya bunda gak mau terjadi sesuatu apa-apa terhadap Marisa. Dan yang jelas, bunda mau Marisa seperti dulu lagi. Marisa yang ceria, Marisa yang periang. Ingat loh ya, dia anak kesayangan kita satu-satunya. Oke, YouTube yang mau kita buat sekarang adalah channelnya dulu. Udah buka youtube.com semua? Mulai jendela Y, YouTube, situs web berbagi video, dan kanan Y. Bapak, aku belum ada aplikasinya. Di Chrome aja ya? Di Chrome apa? Buka YouTube-nya. Iya, memang di Chrome. Namanya Marisa. Kalau aku langsung kamu gini, ada yang marah nggak? Dia langsung ke video, keputer. Jangan sentuh video, Langsung ke video, keputer. langsung ke video. Pas Oh, DM. kamu tulis ini youtuber.com, ya tombol delete dulu. Oke. Toolbar, Itu ada sitaan kan. Jadi kalau youtube.com, lalu tombol delete dulu, baru enter. titik.com garis YouTube B, C O M Delete. selection remove Hapus, delete, baru enter. O Y YouTube titik.com selected. Enter aja. Kabel dialog, banner landmark klik kabel Nah, tombol gitu ya. not Ctrl home, tekan B, cari nama akun. klik kabel dialog. Terus, Banner landmark klik kabel panduan tombol lebar not press tombol. Klik kabel abaikan navigasi tombol. Search landmark telusuri tombol. terus, Klik kabel telusuri dengan suara tombol. terus, Klik kabel buat tombol. terus. Klik kabel notifikasi tombol. Sekali lagi, Klik kabel menu akun tombol menu sub menu akun, enter. kosong. Panah bawah, Marisha Hamidah tanda @gmail.com. oke, panah bawah, Tautan buat channel. buat channel, enter. Klik kabel tampilan profil Anda. Klik kabel. Ctrl home, Pilih gambar. Tampilan profil Anda. tekan huruf E, edit, Nama syuting required Marisha Hamidah. enter. Cek like. Teklek Ctrl A, hapus. Marisha Hamidah selected. Kosong. Left. Nah, kamu mau pakai nama apa? Nama channelnya apa? Edukasi trip. Edukasi Trip. Oh, iya boleh, Edukasi Trip. E D U K A S I Edukasi T R I P. Escape, tekan B, Klik kabel batal tombol. lagi, Klik kabel buat channel tombol. buat channel, enter. Dialog klik kabel. Jadi, nanti tinggal uploadnya ya. Marisa sayang, gimana nih belajar komputer bicaranya? Alhamdulillah menyenangkan Bunda. Pak Suryo ngajarin Marisha banyak hal tentang dunia internet loh Bun. Marisha bisa download dokumen, bisa browsing, bisa bikin blog, edit video, sampai bisa bikin YouTube sendiri. Dan Marisha sekarang udah punya YouTube sendiri loh Bun. Wah, hebat nih anak bunda. Jadi sekarang kamu mau jadi content creator nih. Secercah cahaya terang muncul di balik kegelapan. Sekecil apapun cahaya itu,
ia akan sangat berarti dalam kegelapan. Bukan berarti kegelapan memusnahkan semua harapan. Bukan pula semua permasalahan tidak memiliki jalan keluarnya. Takdir tidak pernah salah, tetapi yang menjalani takdirlah yang harus menyesuaikannya. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Mengerti. Apakah kita yang harus menuntut pengertian, atau kita yang harus lebih mengerti kehendak Tuhan? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Drama audio ini dipersembahkan oleh murid-murid belajar internet di Yayasan Mitra Netra tahun 2024. Pengisi suara dalam drama audio ini adalah Marisha sebagai Marisha, Stella sebagai Bunda, Refli sebagai ayah, Alifatun sebagai dokter, dan Yosi sebagai narator. Demikianlah drama audio ini, semoga dapat menghibur dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.